habis waktunya. Tapi Yosua berdoa, kemudian matahari berhenti, bulan berhenti, waktu berhenti. Waktu ada di tangan Tuhan, bisa diperpanjang, bisa dipulihkan, bisa dibuat berhenti. Bukan Pendeta Mario yang bilang, Alkitab yang mengajar di kisah Yosua. Waktu berhenti, waktu bisa diperpanjang, waktu ada di tangan Tuhan. Jangan takut kehilangan waktu, jangan takut kehabisan waktu. Puji Tuhan, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Di pagi hari ini selalu kebaikan Tuhan, kasih sayangnya Dia nyatakan lewat perkataan firman-Nya. Dia ekspresikan lewat firman-Nya supaya pikiran kita mengetahuinya dan hati kita ditenteramkannya. Sebelum kita melangkah menjalani hidup di hari ini, kita ambil waktu renungkan firman. Sebelumnya satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini, buat perhatian-Mu, buat kasih sayang-Mu yang kami percaya selalu ada buat kami. Mengucap syukur di pagi hari ini biar firman Tuhan mengelawat kami, firman Tuhan menjamah kami. Tuhan pakai hamba-Mu, Roh Kudus taruh kata kalimat di lidah bibirnya, dan kami juga yang dengar diurapi, boleh menerima apa yang Tuhan mau sampaikan di pagi hari ini buat kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa haleluya. Bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, pagi ini kita mau bahas tentang waktu. Waktu ada di tangan Tuhan. Seringkali kita merasa kehilangan waktu. Udah hari Sabtu lagi, gak kerasa ya. Udah hari Sabtu lagi. Udah bulan November. Sudah mau Natal, Desember. Masuk tahun yang baru, kita merasa kehilangan waktu, kita merasa terlambat. Kadang-kadang kita merasa terlalu sibuk, merasa kita kurang waktu. Bahkan kita merasa banyak hal belum kita capai. Kita merasa bahkan, kok Tuhan lambat-lambat jawab doa saya. Waktunya kok terlewat. Kita FOMO, fear of missing out. Kita takut kehilangan sesuatu karena waktunya sudah terlewat. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan bahwa waktu ada di tangan Tuhan. Sekali lagi, waktu ada di tangan Tuhan. Seringkali kita melihat waktu sebagai batasan. Kita merasa segala sesuatu tidak sesuai jadwal kita buat. Dan kita kehilangan waktu. Namun Tuhan, ingat, tidak terikat dengan waktu. Tuhan yang membuat waktu. Waktu di tangan Tuhan bisa diperpanjang, diperpendek, dipulihkan, disembuhkan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 8, Alkitab berkata, tetapi saudara-saudara yang kekasih, janganlah lupa akan satu hal ini, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari adalah sama seperti 1000 tahun. Dan 1 tahun sama seperti 1 hari. Ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah ciptaan Tuhan. Bagi Tuhan, waktu bukan masalah. Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Kita terbatas oleh waktu. Dia yang menciptakan waktu. Dia bisa mengendalikan waktu sesuai kehendaknya. Sehingga kita harus belajar mempercayakan ada waktu Tuhan di hidup kita. Kita tidak kehabisan waktu. Waktu Tuhan buat hidup kita cukup. Tuhan mengatur segala sesuatunya indah buat kita. Kita bisa berdoa agar Tuhan memberi kita kebijaksanaan mengelola waktu dengan baik. Namun kita percaya segala sesuatu terjadi sesuai waktu dan rencananya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Daud pernah mengeluh tentang waktu. Di dalam Mazmur 13 ayatnya yang ke 1, 2, 3 dia berkata, berapa lama lagi Tuhan Engkau menyembunyikan wajahku? Berapa lama lagi Engkau membiarkan aku? Berapa lama lagi aku sedang menunggu jawaban doa? Tuhan, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Ya biar kita juga boleh mengekspresikan jika kita takut kehilangan waktu. Serukan kepada Tuhan, Tuhan berapa lama lagi? Tapi saya suka Daud tidak tinggal
dengan pertanyaan berapa lama lagi, khawatir tentang waktu. Di ayat 5 dia berkata, tetapi aku ini percaya pada kasih setiamu, dan hatiku bersorak-sorai karena keselamatanmu. Ketika kita mungkin merasa seperti Daud, merasa kecewa, tidak mengerti, kok gak selesai-selesai, kok waktunya udah makin lewat lagi, gak selesai-selesai. Tapi kita harus juga memilih percaya pada kasih setia Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Meskipun kita mungkin merasa keadaan belum berubah, tapi kita bersandar pada kasih Tuhan. Bersandar pada janji Tuhan. Karena di ayat 6-nya dikatakan, aku akan bersorak-sorai, menyanyi lagi bagi Tuhan. Karena datang waktunya, Tuhan jawab doa kita. Dan apa yang ada di tangan Tuhan bisa diperbanyak, bisa diperpanjang. Ada orang bilang gak bisa mengulang waktu. Tapi saya mau bilang Tuhan bisa memulihkan waktu. Gak bisa memperpanjang waktu. Kata siapa? Waktu di tangan Tuhan. Amin. Apa yang kita serahkan di tangan Tuhan bisa diperpanjang, diperpendek, diperbanyak, dipersedikit. Terserah Tuhan, bisa. 5 roti 2 ikan ditaruh di tangan Tuhan, bisa diperbanyak. Waktu yang kita perlu taruh di tangan Tuhan bisa diperpanjang. Hizkia, Tuhan bilang, mati berpamitan dengan keluarga. Tetapi kemudian ketika Yesaya keluar, Hizkia menangis, menyerahkan waktunya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan perpanjang usianya 15 tahun. Yosua kehabisan waktu untuk memerangi, yaitu bangsa yang melawan bangsa Israel. Dan kehabisan waktu, karena kalau gelap artinya nggak tahu musuh di mana dan habis waktunya. Tapi Yosua berdoa, kemudian matahari berhenti, bulan berhenti, waktu berhenti. Waktu ada di tangan Tuhan. Bisa diperpanjang, bisa dipulihkan, bisa dibuat berhenti. Bukan pendeta Mario yang bilang, Alkitab yang mengajar di kisah Yosua. Waktu berhenti, waktu bisa diperpanjang. Waktu ada di tangan Tuhan. Jangan takut kehilangan waktu, jangan takut kehabisan waktu. Abraham, Sarah, kehabisan waktu. Enggak, di hari tua janji Tuhan terjadi. Prosper, makmur di hari tua. Lewat kisah 5 roti 2 ikan ditaruh di tangan Tuhan, bisa diperbanyak. Waktu bisa diperbanyak juga. Amin. Waktu bisa diperpanjang, umurmu bisa diperpanjang. Kesuksesan yang tertunda hari ini bisa dipulihkan. Waktu yang terhilang, waktu-waktu yang terhilang, dikatakan di kitab Yoel, aku akan memulihkan tahun-tahun yang terhilang. Tahun-tahun yang terhilang, yang dimakan habis. Tahunnya terhilang, lewat. Kayaknya sia-sia 2 tahun ini, 3 tahun. Enggak, taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan memulihkan waktu yang terhilang. Kita khawatir tentang waktu. Kita bahkan ketika kita memikirkan waktu cepat berlalu. Dan itu bisa buat kita putus asa, bisa buat kita kecewa, bisa buat kita mungkin jadi takut, jadi gentar. Tapi hari ini kita tahu, waktu di tangan Tuhan tidak ada batasnya. Kita menyerahkan masa hidup kita milik Tuhan. Waktu di hidup kita milik Tuhan. Dan waktu Tuhan untuk kita pasti datang. Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya. Mari pagi hari ini ambil waktu, renungkan firman Tuhan. Ambil waktu. Sejenak di pikiranmu taruh semua ini. Sehingga engkau gak khawatir lagi tentang waktu. Kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan. Kau mengajar kami. Untuk kami tidak khawatir dalam segala hal. Termasuk tidak khawatir dalam hal waktu. Waktu sepertinya cepat berlalu. Waktu sepertinya sudah terlambat. Tapi kami tahu bersama Tuhan. Tidak terlambat. Bisa diperpanjang. Bahkan bisa dihentikan. Tuhan penguasa atas waktu. Tuhan menciptakan waktu. Dan Tuhan punya waktu yang tepat buat hidup anak-anak-Mu. Berkati satu persatu anak-anak-Mu, tidak ada yang terlewat. Satu persatu Tuhan lawat setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word. Waktu Tuhan untuk kesembuhan mereka akan datang. Waktu Tuhan untuk jalan yang terbuka sudah datang, bahkan kami imani. Waktu Tuhan untuk anak-anak muda dapat pekerjaan sudah disediakan. Tuhan tepat waktu membawa kami di waktu yang tepat. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus
Kami bersyukur, kami doa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan kuatkan kita. Tuhan teguhkan kita lagi. Tuhan kasih clue lagi supaya kita nggak khawatir, nggak cemas. Responi firman Tuhan. Bilang amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Biar Tuhan dengar itu. Dan kalau boleh juga tulis di kolom komentar biar saya juga tahu responmu. Amin. Bagikan link YouTube Morning with Dorothy pagi hari ini jika engkau diberkati bahasan tentang waktu. Mungkin keluarga, teman, sahabat kita membutuhkannya. Bagikan di status WhatsAppmu, di Instagram, TikTokmu, di media sosialmu biar lebih banyak orang boleh diberkati. Selamat pagi, happy weekend, terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!